Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di KNA Channel dengan Bu Ica di sini. Kali ini di video kali ini kita akan melanjutkan tematik dulu ya. Ya, tematiknya kemarin sudah sampai pembelajaran 3. Nah, sekarang pembelajaran 4. Masih sama tentang hidup rukun, kemudian hidup rukun di rumah. Nah, tapi sekarang pembelajaran 4. Apa sih pembelajaran 4 isinya? Yuk kita lihat, check it out. Ya. Selanjutnya kita akan lihat di sini ada kegiatan belajar. Wah, The Green Cats ya lagi menari-nari. Dia lagi dancing ya, happy ya Green Cat-nya ya. Karena apa? Karena dia mau belajar. Wah, kucing hijau aja seneng belajar, masa kita enggak? Ya enggak. Yuk kita lihat di sini kegiatan belajar kita. Yang pertama akan menyimak teks yang bertemakan manfaat hidup rukun, kemudian menyusun dan menulis ungkapan permintaan maaf dari kata-kata acak. Selanjutnya menjawab soal sesuai dengan teks yang dibaca. Nah, ini untuk bahasa Indonesianya. Kemudian kita akan belajar tentang math-nya, matematikanya, mengenal bilangan 3 angka dengan bantuan sempua ya. Kemudian menulis bilangan 3 angka dengan cara panjang. Wah, Bu Guru gak sabar nih mau belajar sama kalian. Oke, kita lanjut ya. Yuk kita langsung aja checklist out. Nah, kita masuk ke materi ya. Tadi Bu Guru lupa banget deh. Kita belum baca apa? Ya, kita belum baca basmalah. Before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, dengan bacaan basmalah, semoga pelajaran kita lebih mudah. Kita dalam belajar, dalam mengingat, ya lebih berkah. Yuk kita mulai saja. Ya, wah ada gambar apa nih? Ada yang sedang mencuci ya bersama ibunya. Ya, nah hidup rukun akan membuat suasana, hidup rukun akan membuat suasana menjadi nyaman, tenang, dan bahagia. Kita tidak boleh bertengkar dengan anggota keluarga yang lain. Jika ada yang membutuhkan bantuan, maka kita harus membantu. Nah, di sini ada gambar ibunya lagi mencuci ya. Nah, ibu mencuci capek nggak? Capek, nah ya. Apalagi kalau ini pakai tangan ya, pakai mesin cuci aja lumayan ya gitu. Untuk menjemurnya gitu itu butuh effort. Nah, apalagi cucinya pakai tangan. Wah, capek sekali. Nah, ini dibantu oleh anaknya. Anaknya pintar ya. Semoga kalian seperti itu di rumah ya, saling membantu. Kita lanjut. Nah, di sini ya ada teks ya, rukun berarti hidup berdampingan dengan orang lain. Hidup rukun dapat dimulai dari rumah. Kita hidup rukun bersama anggota keluarga. Kakak dan adik tidak boleh bermusuhan. Jika bertengkar harus segera memaafkan. Dengan ayah dan ibu kita menghormati. Dengan hidup rukun, suasana rumah jadi menyenangkan. Iya enggak? Iya dong, Bu Guru aja punya saudara-saudara yang kalau kita sedang berkumpul gitu, kita rukun, wah happy banget. Ya, kalian juga harus coba di rumah hidup rukun. Ya, harus hidup rukun biar kalian tetap happy. Oke? Ya, kita lanjut nih di sini. Kita dapat bernyanyi bersama, kita dapat bermain bersama, kita dapat menyelesaikan pekerjaan rumah bersama. Dulu Bu Guru paling senang di rumah kalau disuruh cuci karpet. Wah, kita senang banget cuci karpet sama-sama ya. Kenapa? Karena itu saatnya main air. Nah, dulu Bu Guru paling senang main air sama kakak, sama adik. Kita suruh cuci karpet sama-sama. Wah, Masya Allah. Kita lanjut lagi yuk. Nah, di sini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, nomor 1. Jelaskan pengertian hidup rukun. Tadi ada di teksnya. Ingat nggak?
Hidup rukun apa sih, Nak? Ya, hidup rukun adalah, kita keluarin dulu deh pertanyaannya deh. Ya, nomor 1, ingat nggak tadi jawabannya pengertian hidup rukun? Hidup rukun artinya hidup berdampingan dengan orang lain. Berdampingan itu artinya bersama-sama. Kita hidup itu kan bersama ya. Di rumah bersama siapa? Orang tua, bersama kakak, adik. Kalau di rumahnya rame nih, ada kakek, nenek gitu, sepupu-sepupu. Wah, itu apalagi itu. Harus hidup rukun dengan semuanya. Ya. Nomor 2, dari manakah kita dapat memulai hidup rukun? Tadi dari mana ya kata teksnya? Orang yang paling dekat dengan kita itu dari mana? Hidup rukun dapat dimulai dari rumah, dari keluarga. Ya, kita bisa memulai hidup rukun dengan keluarga kita di rumah. Kita lanjut lagi nomor 3. Bagaimana sikap kita bila kita bertengkar dengan anggota keluarga? Apa yang harus kita lakukan kalau sedang bertengkar? Meskipun berat, tapi harus apa? Harus saling memaafkan. Ya, kenapa sih kita berat, Bu? Kalau ketika bertengkar kita, aku nggak mau maafin dia, orang dia yang salah. Nah, kenapa seperti itu? Karena setan sedang berbisik supaya kita menjadi orang yang sombong seperti dia. Ya, maka kita dibujuk-bujuk untuk tidak mau minta maaf ataupun memaafkan. Ya, nah, supaya setannya sedih, supaya setannya nggak punya teman, nah apa yang harus kita lakukan? Saling memaafkan. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Kalau saudara kita yang salah atau teman kita yang salah, kita yang memaafkan. Ya, it's okay gitu. Jadi orang pemaaf itu hebat kok, Nak. Ya, apalagi jadi orang yang berani mengucapkan kata maaf. Wah, Bu Guru acungin jempol deh buat orang yang bisa mengucapkan maaf lebih dahulu. Karena apa? Karena dia sudah bisa menolak untuk menjadi temannya setan gitu. Karena dia nggak mau jadi orang yang sombong. Biasanya orang-orang yang berat untuk meminta maaf itu orang-orang yang sombong, yang menganggap dirinya itu tidak punya salah. Padahal tidak. Manusia itu banyak kesalahannya, banyak sering berbuat salah seperti itu ya. Kemudian nomor 4, apa yang terjadi bila kita dapat hidup rukun bersama anggota keluarga? Kebayang nggak kalau di rumah kita hidupnya rukun gitu, tadi yang Bu Guru bilang kan? Ya, apa yang ingin kita rasakan? Dapat? Iya, dengan hidup rukun suasana rumah jadi menyenangkan, kitanya happy ya nggak? Kita happy, keluarga kita happy, wah pokoknya jadi positive vibe ya. Apa sih Bu positive vibe? Ya, jadi gelombang energi yang ada di rumah itu positif. Jadi orang-orang akan lebih sehat ya kalau di rumahnya itu lebih happy ya, nggak gampang sakit karena imunnya itu kuat ya. Orang yang happy itu imunnya kuat. Coba aja di rumah kalian hidup rukun terus happy, insya Allah jarang sakit ya. Kita lanjut lagi yuk. Nah, di sini ada kata-kata bermusuhan. Wah, ada kata bersama, belajar, maafkan. Mau apa sih, Bu? Ya, kita mau pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Ternyata kita akan melengkapi kalimat. Ya, di sini ada kalimatnya yang hilang. Ada kata yang hilang dari kalimat ini. Nomor 1, makan, titik-titik di meja makan merupakan contoh hidup rukun. Makan apa nih? Makan bermusuhan, makan bersama, makan belajar, apa makan memaafkan? Yang mana yang lebih cocok? Ya, betul. Makan bersama. Good job. Next, nomor 2, saling titik-titik akan menyelesaikan pertengkaran adik dan kakak. Saling apa, Nak? Tadi bersama udah ya, berarti sisanya bermusuhan, belajar, memaafkan. Apakah saling bermusuhan akan menyelesaikan pertengkaran? Apakah saling belajar? Apakah saling memaafkan? Yang manakah jawabannya? Ya, betul. Saling memaafkan akan menyelesaikan pertengkaran adik dan kakak. Kalau udah saling maaf-maafan, pastinya kalian sudah tidak akan bertengkar lagi, ya nggak? Nah, gitu. Nomor 3, bila titik-titik hidup kita terasa tidak nyaman. Bila apa nih?
Bila bermusuhan atau bila belajar? Ya pasti dong, gampang banget ya. Bila bermusuhan, hidup kita terasa tidak nyaman. Wah, nggak enak deh nak kalau punya musuh itu kepikiran, ya nggak? Aku sebel banget tuh sama dia tuh orangnya gini gini gini. Nah kan kamu jadi kepikiran, jadi kesel, jadi energinya negatif, jadi mudah bikin penyakit bertumbuh di dalam diri kita. Itu makanya dilarang oleh Rasulullah ya, oleh Allah tuh dilarang. La takdab walakal jannah ya. Janganlah kamu marah bagimu surga. Bermusuhan itu kan ada bagian dari marah ya kan, pasti kan. Aku marah sama dia, nah itu kan bagian dari marah, kata Rasulullah. Padahal la takdab walakal jannah, janganlah kamu marah bagimu surga. Wah, siapa yang nggak mau masuk surga? Bu Guru sih mau. Ya makanya Bu Guru kalau bisa Bu Guru mengurangi marah-marah. Supaya apa? Supaya Bu Guru masuk surga dong, ya enggak? Lanjut lagi nomor 4 yuk. Manfaat hidup rukun adalah kita dapat titik-titik. Dapat apa? Hidup rukun. Kita dapat apa? Belajar bersama. The last word ya. Kata-kata terakhir ya. Jadi mudah sekali. Hebat. Kita lanjut lagi yuk. Nah, wah ada kucing hijau lagi nih. Ngapain dia? Ya, dia akan bersama kita menyusun kata-kata berikut sehingga menjadi ungkapan permintaan maaf. Mulailah dari huruf yang bercetak miring. Ya, di sini nomor 1 ada yang bercetak miring, maafkan. Berarti gimana nih kalimatnya? Saya merusak, maafkan telah mainanmu. Ya, betul sekali. Yang pertama ini ya, yang bercetak miring dong pastinya, karena sudah ada nih petunjuknya. Maafkan, titik-titik, ya maafkan saya telah merusak mainanmu. Ini biasanya kita ungkapkan ketika kita bermain bersama, gak sengaja mainan teman kita rusak gitu ya, atau mainan kakak adik kita rusak. Nomor 2, terlambat saya maaf minta karena. Yang cetak miring adalah saya, berarti saya. Betul, saya minta maaf karena terlambat. Ya, saya minta maaf karena terlambat. Nomor 3, maafkan, mohon, gaduh, saya telah berbuat. Sudahkah kebayang apa kalimatnya dari kata mohon depannya? Ya, betul sekali. Mohon maafkan, saya telah berbuat gaduh. Wah, waktu di kelas ada yang bertanya ke Bu Guru, Bu, gaduh itu apa sih Bu? Gaduh itu artinya kita berisik, kemudian apalagi ya, berisik, membuat orang tidak nyaman, terganggu dengan suara kita atau perbuatan kita yang membuat suara-suara yang tidak enak deh didengarnya gitu. Kalau in science, kalau di science-nya itu di bahasa Inggrisnya itu gaduh itu kayak noise pollution gitu ya, polusi suara. Nah, kita lanjut lagi nomor 4 yuk. Saya pulpen maaf tanpa meminjam izin. Maaf apa? Ya, maaf saya meminjam maaf saya meminjam pulpen tanpa izin. Good. Hebat sekali. Good job. Kita lanjut lagi yuk. Oke, masuk ke math ya nak. Saat mengerjakan soal matematika, Danu bertanya kepada Kak Tari tentang bilangan 3 angka. Perhatikan bilangan 3. Oh maaf ya nak, di sini typo. Perhatikan bilangan 3 angka 109 ya, 109 dibacanya bagaimana? 109. Pada bilangan 109, angka 9 nih, angka 9 di sini menempati tempat satuan sehingga nilainya 9. Jadi di sini adalah satuan. 0 menempati tempat puluhan sehingga nilainya 0. Nih di sini 0. 1 menempati tempat ratusan sehingga nilainya 100 gitu ya. Jadi ada nilai tempat, ada nilainya gitu. Ada tempatnya, mohon maaf. Ada tempatnya, ada nilainya gitu. Kalau satuan angkanya 9, nilainya tetap 9. Kalau puluhan angkanya 0, nilainya tetap 0. Tapi kalau misalnya puluhan nilainya 1, berarti puluhan angkanya 1, berarti nilainya 10.
Kalau di angkanya 2, berarti 20. Seperti itu ya. Kebetulan di sini 0, jadi nilainya tetap 0. Kemudian kalau puluhan lagi. Kalau ratusannya angka 1, berarti nilainya 100. Kalau di sini angka 2, berarti 200. Di sini angka 3, berarti 300. Seperti itu ya. Setiap bilangan memiliki nilai tempat yang berbeda. Coba kamu cari tahu apa yang dimaksud dengan nilai tempat. Nah, di sini ada sempoanya tadi ya, Nak. Sempoanya RPS, R ratusan, P puluhan, S satuan. Kita dapat mempelajari nilai tempat dari bilangan 3 angka 125. Berikut adalah sempoa yang memiliki 3 batang vertikal. Vertikal itu artinya ke atas artinya. Ya. Nah, batang R adalah batang ratusan. Ini R ratusan. P adalah batang puluhan dan S adalah batang satuan. Wah, tapi mohon maaf nih, di sini ada kesalahan sedikit ya di gambarnya. Di sini kan dia mintanya 125 ya, Nak. Nah, R-nya sudah betul 1, tapi P-nya harusnya ada 2 ya di sini ya. Nah, 2. Kemudian S-nya satuannya ada 5 ya. Jadi kita tambahin lagi deh di sini bulatannya. Nah, 1, sini 1 lagi. Wah, kepanjangan nih. Menumpuk ya, 1 lagi di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 5 ya, Nak. 1 puluhan, 1 ratusan, 2 puluhan, 5 satuan. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Jadi 125. Seperti itu. Ya, kita lanjutin lagi ya. Tadi materinya ini tentang bilangan 3 angkanya. Ya, di sini ada 100. 100 itu artinya 1 ratusan, nih angka satunya 1 ratusan, 0 puluhan, dan 0 satuan. Maka 100 itu kan 1 ratusan nilainya 100. 0 puluhan tadi Bu Guru bilang kalau 0 tetap 0 ya. Ini juga 0 tetap 0. Tapi kalau 125 ya satunya ratusan, berarti 100 nilainya. 20-an yang tadi Bu Guru bilang ya, kalau 20-an nilainya 20 gitu. 5 satuan, kalau satuan tetap 5. Nah, kita menggambar 5 biji sempoa pada batang satuan, 2 biji sempoa pada batang puluhan, dan 1 biji sempoa pada batang ratusan. Tapi di sini salah ya, Nak. Yuk kita perbaiki lagi. Tadi kan gambarnya ini 125 yang diminta ya kan. Nah, kalau ratusannya 100 berarti 1 gambar di sempoanya betul, sudah betul ini. Ya, kemudian maaf. Di puluhannya ini ada 2 harusnya ya, 20 kan nilainya. Nah, berarti batang sempoanya atau manik-maniknya ada 2 gitu kan. Nah, di sini ya. Ada 2. Kemudian ini 5. Satuannya 5. Ya di atas aja deh yang lebih luas. Nah, ini kita tambahin lagi. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya, Nak ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Selanjutnya, nah di sini ratusan, puluhan, dan satuan disebut nilai tempat. Nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Jadi ini tempatnya ratusan, puluhan, atau satuan. Jadi dia punya posisi masing-masing gitu ya. Nah, di sini ada latihan ya. Berdasarkan contoh di atas istilah titik-titik berikut. Nah, pada bilangan 105, nah, 105 ada angka 1, 0, dan 5. Yang ditanya adalah angka 0. 0 itu yang di mana? Di tengah nih. Kalau di tengah berarti tempatnya apa? Tadi kan yang pertama ratusan. Ini? Ya, betul. Puluhan. Yang terakhir 5-nya satuan. Selanjutnya, pada bilangan 124, nah kalau sekarang ditanya adalah angka 4 nih. 4 itu di ujung, sebelah kanan, yang terakhir. Berarti dia menempati tempat apa? Ratusan, puluhan, satuan. Jadi 4 ini karena dia terakhir, dia menempati tempat satuan. Good job. Lanjut, pada bilangan 176, angka 7. Nah, 7 kan di tengah-tengah lagi nih, sama kayak yang pertama. Berarti tempatnya adalah puluhan.
Pada bilangan 182, 1. Nah, ini angka 1 di depan kan. Satunya menempati tempat apa? Ratusan. Kejam. Hebat kalian itu, nah. Hebat sekali. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kalau tadi kalian menentukan ya ini tempatnya di mana. Nah, sekarang tulislah nilai tempat masing-masing angka pada tempat yang disediakan. Nilai tempat ya, masih tetap nilai tempat. 106, bagaimanakah menjabarkan 106? Satunya adalah ratusan, betul. Nolnya adalah puluhan. Kemudian 6-nya adalah satuan. Good job. Selanjutnya, 152. Bagaimanakah nilai tempatnya? 1 ratusan, betul. 5 puluhan, betul. 2-nya satuan. Good. Lanjut lagi. Yang terakhir, 175. 1 ratusan, 7 puluhan, 5 satuan. Good. Hebat. Perhatikan sampel berikut dan tulislah bilangannya ya. Di sini ada 100 ya, karena ini 1. Puluhannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 40. Satuannya 1, 2, 3. Ini kesalahan ini, harusnya 4 ya. Set, kita gambar aja deh. Ya, 144. Selanjutnya ini ada R-nya 1, berarti 100. P-nya 1, 2, 3, 4, berarti 40. S-nya 0, berarti 140. Oh, mohon maaf. Ini dengan buku kalian ada perbedaan ya. Ini Bu Guru masih pakai versi yang lama, belum direvisi. Ini ada 6 ternyata. 6 gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perbaiki gambarnya aja ya. Nah, yang sesuai buku kalian itu yang ininya 60. S-nya satuannya adalah 0 tetap ya. Jadi 100, puluhannya 6, 0. Satuannya 0. Jadi dijumlahkan 160. Nih. Jangan bingung ya, Nak. Ini ratusannya, nih kan, ratusannya. Puluhannya ini ya, satuannya 0 sama gitu. Selanjutnya, tulislah yang ini bilangannya. R-nya 100, di sini harusnya ada 1 nih ya. Wah, ini 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah betul. Nah, di sini 6. Kita tambahin 2 lagi. Ada yang hilang nih ya. Tambahin 2. Jadi 186. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi yuk. Nah, tulislah bilangan berikut dalam bentuk panjang, berarti dijabarkan ya. 108 sama dengan 1 ratusan, ini nilai tempatnya dijabarkan. Satunya ratusan ya. Kemudian nolnya yang di tengah puluhan. 8-nya satuan. Nilainya sekarang, yang ini nilainya nak. Ratusan itu berarti 100 ya kan, nilainya 100. 0 puluhan tetap 0, 8 satuan tetap 8, 108. Selanjutnya 146. Bagaimana caranya menjabarkannya? 1 ratusan, betul? 4 puluhan, 6 satuan. Good job. Selanjutnya nilainya sekarang 100 ditambah 4 berarti 40 ditambah 6. 146. Oh, mohon maaf. Langsung keluar deh. 174, 1 ratusan, 70-an, dan 4 satuan. Sip. Nilainya gimana? 174. Gampang banget ya, nak. Kemudian 184, 1 ratusan, betul. 80-an, dan 4 satuan. Good. Nilainya berapa? 1 ratusan berarti 100. 80-an berarti 80. 4 satuan berarti 4. 100 tambah 80 tambah 4. Hebat. Terakhir 190 berarti 1 ratusan. Terus 90-an, betul. Terus 0 satuan. Good. Lanjut lagi. Berarti di sini gimana? 1 ratusan nilainya 100. 90-an 90 dan 010. Gampang kan? Gampang banget, Bu. Kita lanjut ya. Nah, kalau ini sekarang tulis lambang bilangan yang sesuai. Berarti angkanya, 3 angkanya.
100-an 70-an 5 satuan, jadinya 175, berarti 175. Good. 100-an 0-an 2 satuan, berarti 102. 102. Pintar. Yang belum ngerti nih, dari mana sih Bu angkanya nih? 100-an, 50-an, dan 9 satuan. Di sini tulisin deh. 159. Nah, berarti berapa? 159. 100-an, 80-an, 0 satuan. Nah, kalian tuliskan di sini 180. 180. Sekarang yang ini kalian jumlahkan. Kalau ini kan nilai tempatnya. Ini nilainya dijumlahin. 100 tambah 40 tambah 1. Kurang lebih sama sih. 100-annya tulis 1. 40-an 4. 1-nya di sini. 1, 4, 1. 141. Selanjutnya 160. 100 ditambah 60 tambah 0. 160. Dibacanya 160. Selanjutnya ada 100 tambah 80 tambah 9. Jadi 189 dibacanya 189. Kemudian ada 120 tambah 3. 123. 123 bacanya 123. Gimana? Gampang? Gampang banget Bu. Lanjut Bu. Tarik Mang. Nah, apa sih yang sudah kita pelajari sekarang? Di video kali ini, di pembelajaran 4, kita sudah belajar apa tadi? Manfaat hidup rukun, ya. Kalau ditanya hidup rukun apa sih, Nak? Hidup rukun itu, Bu, berdampingan dengan orang lain, ya. Hidup berdampingan dengan orang lain tanpa ada masalah, ya. Saling menghormati, saling menghargai, saling membantu. Kalau bertengkar, saling apa? Saling memaafkan. Nanti asik deh kalau hidup rukun itu, ya. Kemudian kalian belajar apa lagi tadi? Kalian belajar tentang nilai tempat dan nilainya. Ya, kalau misalnya nilai tempatnya 100-an, berarti nilainya berapa? 100. Kalau puluhannya 2, berarti nilainya berapa? 20. Kalau satunya 5, nilainya tetap 5. Kalau digabungin gimana, Bu? 100-an, 20-an, 5 satuan menjadi 100 tambah 20 tambah 5. Ya, gabungin aja deh angkanya. 1, 2, 5. 125. Gampang ya? Masya Allah, gampang sekali, Nak. Ya, tidak ada yang sulit jika kita mau berusaha. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita. See you on the next video. Bu Guru ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tetap dukung Bu Guru. Ya, kalau kalian merasa ini sangat membantu, Bu. Ya, aku terbantu banget, Bu, di rumah mengulang kembali. Aku suka lupa. Nah, Bu Guru minta tolong nih sekarang kalau kalian merasa terbantu, ya. Tolong beri like, kemudian kalian subscribe, boleh juga di-share ke yang lain, ya. Ke teman-teman, ke saudara-saudara, silahkan. Ya, Nak, ya. Terima kasih Bu Guru ucapkan. See you on the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, 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 dadah.